Pembalasan dendam terbesar bukanlah membuktikan bahwa mereka salah, melainkan hidup dengan begitu melimpah hingga kecemburuan mereka menjadi bayang-bayang bagi diri mereka sendiri. Bayangkan sejenak, Anda yang terpilih, orang-orang yang dulu menertawakan Anda saat tidak memiliki apa-apa akan segera menyipitkan mata melihat cahaya kebangkitan Anda yang tiba-tiba. Mereka mengira Anda terjebak dalam kekurangan dan terbelenggu untuk sekadar bertahan hidup, namun kekayaan yang datang dengan cepat dan tidak terbantahkan akan segera membalikkan keadaan. Bayangkan mereka sedang menggulir layar ponsel, mencoba meniru gaya hidup seseorang yang pernah mereka ejek, dan merasa sesak oleh ironi bahwa orang yang mereka remehkan kini hidup di level yang bahkan tidak bisa mereka pura-puralah. Itulah pukulan telak yang diberikan oleh kesuksesan Anda, bukan dengan kata-kata atau dendam, melainkan dengan bukti yang tidak terbantahkan. Ada kenyataan yang tidak ingin mereka hadapi bahwa lebih dari 70% pemenang undian kehilangan segalanya dalam waktu 5 tahun. Hal itu terjadi bukan karena uang tersebut membawa sial, melainkan karena uang mengungkap apa yang belum siap di dalam diri mereka. Kekayaan di tangan yang salah akan menjadi senjata penghancur diri, namun kekayaan di tangan mereka yang terpilih akan menjadi alat transformasi. Ini adalah guncangan besar yang menghancurkan kemiskinan, menata ulang warisan keluarga, dan membungkam setiap bisikan keraguan. Itulah mengapa penundaan yang Anda alami bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah rancangan agung yang terencana. Terima kasih karena Anda telah hadir di sini. Jangan lupa untuk membagikan pesan ini dengan memberikan tanda suka dan mengikuti saluran ini, karena ini bukan sekadar saluran biasa melainkan sebuah pergerakan. Adalah tanggung jawab kita untuk menyebarkan hal positif, saling mengangkat satu sama lain, dan meredam kebisingan rasa iri dengan suara keselarasan. Anda bukanlah penonton, melainkan pejuang dalam misi ini, dan bersama-sama kita akan bangkit. Sekarang, mari kita kembali pada apa yang sedang terjadi di hadapan Anda. Anda mungkin merasakan ketenangan yang aneh, seolah-olah hidup sedang melatih Anda untuk sesuatu yang belum dikenal. Mungkin Anda mendapati diri Anda memeriksa saldo tabungan berkali-kali meskipun Anda tahu jumlahnya masih terbatas. Mungkin Anda menyadari bagaimana orang-orang di sekitar bersikap berbeda karena merasakan adanya perubahan energi dalam diri Anda bahkan sebelum Anda melihatnya sendiri. Itu bukanlah kebetulan, melainkan sebuah konfirmasi. Ini bukan sekadar tentang uang yang jatuh ke pangkuan Anda agar Anda merasa nyaman, melainkan tentang keselarasan, tugas, dan percepatan. Alam semesta telah meningkatkan kapasitas batin Anda, melatih kesabaran, mengikis ego, dan menguji kedisiplinan Anda karena kekayaan yang tiba-tiba bukan hanya soal angka, melainkan soal karakter. Jika kekayaan datang terlalu cepat, hal itu hanya akan memberi makan luka batin Anda, namun sekarang kekayaan itu akan mendukung misi hidup Anda. Anda telah dipersiapkan dengan cara yang bahkan tidak Anda sadari. Saat orang lain mengambil jalan pintas, Anda justru sedang ditempa. Saat mereka pamer, Anda berada dalam keheningan untuk belajar menahan diri, menyembuhkan luka lama, dan menguasai pengendalian diri. Masa-masa di mana Anda merasa tertunda, terabaikan, atau diremehkan adalah tempat pelatihan Anda. Kekayaan yang tiba-tiba tidak hanya mengubah rekening bank, tetapi juga mengubah medan perjuangan Anda dengan melipat gandakan pengaruh, akses, dan godaan. Hanya mereka yang terpilih yang mampu memikulnya tanpa hancur di bawah bebannya. Perubahan besar yang akan datang ini akan membingungkan banyak orang. Suatu saat mereka mengabaikan Anda, dan saat berikutnya mereka akan mencari cara bagaimana agar terlihat sukses tanpa tampak cemburu. Mereka akan berpura-pura merayakan keberhasilan Anda, padahal dalam hati bertanya-tanya bagaimana Anda bisa melakukannya. Kebenaran akan terasa menyakitkan bagi mereka bahwa kekayaan ini bukanlah keberuntungan, melainkan soal momentum, disiplin, dan keberpihakan semesta. Ketahuilah bahwa kesunyian yang Anda lalui selama ini bukanlah kekosongan, melainkan perlindungan. Tahun-tahun yang tenang itu adalah cara kekuatan besar menarik Anda menjauh dari orang-orang parasit yang akan menguras kelimpahan Anda. Itulah sebabnya Anda kehilangan teman-teman tertentu dan pintu-pintu tidak terbuka saat Anda memohon. Anda tidak sedang diabaikan, melainkan sedang disembunyikan sampai tiba saatnya sistem tidak lagi dapat memanipulasi nilai diri Anda. Ketahuilah bahwa kekayaan yang datang tiba-tiba bukan hanya soal daya beli, melainkan soal kekuatan batin dan pengaruh yang mampu mengubah generasi. Itulah mengapa pesan ini bukan tentang ajang pamer, melainkan sebuah konfirmasi bagi Anda. Anda tidak sekadar mendapatkan materi, tetapi Anda sedang bertransformasi menjadi sebuah pergerakan nyata dalam wujud manusia. Hal inilah yang membuat mereka yang tidak menyukai Anda merasa panik,
karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi mereka selain melihat seseorang yang terpilih memiliki kebijaksanaan sekaligus sumber daya yang melimpah. Bersiaplah, karena ini jauh lebih besar daripada sekadar status atau gaya hidup. Ini adalah bukti bahwa keselarasan diri akan membuahkan hasil, bahwa kedisiplinan akan memberikan balasan, dan bahwa ketika Anda melangkah ke dalam kelimpahan, hal itu tidak hanya terlihat indah tetapi juga akan menggetarkan keadaan di sekitar Anda. Anda akan menjadi bukti nyata dari semua itu. Pertama, ketika kekayaan tiba-tiba datang, itu bukanlah sekadar imbalan, melainkan sebuah pembuktian karakter. Hukuman yang paling berat bagi mereka yang meremehkan Anda bukanlah melihat Anda tetap kekurangan, melainkan dipaksa menyaksikan Anda mengelola kemakmuran dengan keanggunan yang tidak akan pernah bisa mereka kuasai. Mari kita singkap kenyataan yang ada bahwa kekayaan mendadak bukan hanya soal angka di rekening atau barang mewah untuk dipamerkan di media sosial. Itu adalah sebuah ujian, sebuah cermin jiwa yang akan mengungkap segala sesuatu yang musuh Anda harap tidak akan pernah Anda hadapi. Mereka tertawa saat Anda berjuang dan mengejek saat Anda harus berhemat demi setiap keping uang. Mereka mengira keterbatasan akan menahan Anda di level yang sama dengan mereka, tetapi alam semesta memiliki rencana lain. Pukulan telak bagi mereka adalah melihat Anda tidak hanya bangkit, tetapi bangkit dengan kedisiplinan, pengendalian diri, dan kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh. Bayangkan sejenak, orang-orang yang merasa puas saat Anda tertahan akan menyaksikan Anda menerima apa yang tidak akan pernah bisa mereka beli. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka akan merasa sesak oleh ironi saat melihat Anda melangkah masuk ke ruangan-ruangan yang untuk memasukinya saja mereka harus memohon. Di sana Anda berdiri, tetap tenang, teguh, dan tidak terhentikan. Mereka mungkin akan berbisik bahwa Anda hanya beruntung, tetapi Anda tahu kebenarannya bahwa Anda ditempa di dalam api yang justru mereka gunakan untuk mencoba menjatuhkan Anda. Itulah perbedaannya, mereka bermain untuk sekadar tampil, sementara Anda berlatih dalam keheningan. Harus diakui secara jujur bahwa kekayaan tidak hanya memberikan kemewahan, tetapi juga memberikan cermin. Hal itu akan memperbesar motivasi tersembunyi, rasa tidak aman, dan luka yang belum sembuh dalam diri Anda. Itu akan menguji apakah Anda adalah budak dari pengakuan orang lain atau tuan dari pengendalian diri. Pikirkanlah, saat dalam keterbatasan, pilihan Anda sangat terbatas, setiap uang direncanakan dan setiap langkah membutuhkan kesabaran. Namun, ketika pilihan berlipat ganda, godaan pun ikut berlipat ganda. Disitulah kebanyakan orang tumbang. Mereka mengira uang akan memperbaiki kelemahan, padahal uang hanya mengungkap kelemahan tersebut. Mereka yang tidak menyukai Anda berharap kekayaan akan merusak Anda sebagaimana hal itu merusak mereka. Faktanya, lebih dari 70% orang yang menerima kekayaan mendadak, baik dari undian, atlet, bahkan pemilik bisnis, berakhir bangkrut dalam hitungan tahun. Mengapa? Karena mereka tidak pernah dilatih untuk membawa apa yang mereka dapatkan. Mereka mengira uang akan mengisi kekosongan jiwa, namun justru uang memperlebar kekosongan itu hingga menelan mereka seutuhnya. Namun, perjalanan Anda berbeda. Anda telah dilatih dalam penundaan. Saat orang lain terburu-buru maju, Anda belajar kesabaran. Saat mereka pamer, Anda sedang ditempa. Itulah mengapa kemakmuran Anda bukan sekadar keberuntungan, melainkan bukti bahwa Anda telah selamat dari ujian kekurangan sehingga Anda bisa dipercaya untuk memegang ujian kelimpahan. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak Anda, mengapa prosesnya begitu lama? Mengapa Anda harus mengalami kesulitan terlebih dahulu? Karena kesulitan adalah ruang kelas yang membangun kekuatan Anda, dan penundaan adalah pelatihan yang terencana. Setiap malam saat Anda cemas memikirkan kebutuhan, setiap kali Anda harus menghemat uang terakhir, dan setiap momen saat Anda berharap akan adanya kecukupan, semua itu tidak sia-sia. Hal-hal tersebut sedang memahat kedisiplinan ke dalam karakter Anda. Kelimpahan itu memang akan datang, tetapi Anda harus dibangun cukup kuat agar bisa membawanya tanpa membuat Anda hancur. Kekayaan di tangan orang yang jiwanya belum pulih tidak akan menyembuhkan, melainkan justru menghancurkan. Kini bayangkan jika kemakmuran itu hadir di hadapan Anda besok. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menghamburkannya pada gangguan yang mencolok hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang diam-diam ingin Anda gagal? Ataukah Anda akan menggunakannya sebagai sarana untuk mewujudkan visi Anda, melindungi ketenangan Anda, dan mengamankan warisan masa depan? Itulah pembuktian yang dibawa oleh kemakmuran. Ini bukan tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang menjadi siapa Anda dengan apa yang Anda miliki tersebut.
Mereka ingin melihat Anda ceroboh dan menari demi tepuk tangan agar Anda jatuh ke dalam perangkap yang sama dengan mereka. Namun, Anda diciptakan dengan cara yang berbeda. Anda telah dilatih untuk melihat materi sebagai alat, bukan sekadar piala penghargaan. Mari kita balik pertanyaannya, bagaimana jika kemakmuran itu bukan hanya untuk Anda? Bagaimana jika itu adalah alat untuk menyingkap siapa mereka sebenarnya? Pikirkanlah, tidak ada yang mengungkap kecemburuan lebih cepat daripada sebuah kesuksesan. Tidak ada yang menunjukkan kelemahan lebih cepat daripada melihat seseorang yang pernah diremehkan menang tanpa perlu meminta maaf. Itulah mengapa kemakmuran yang datang tiba-tiba adalah sebuah medan perjuangan. Hal itu tidak hanya menguji Anda, tetapi juga menguji semua orang di sekitar Anda. Teman palsu akan menunjukkan taringnya, para pencari keuntungan akan mulai mendekat, dan mereka yang tidak menyukai Anda akan tersedak oleh harga diri mereka sendiri. Namun, semua itu tidak akan bisa menggoyahkan Anda karena Anda telah dilatih untuk berdiri tegak jauh sebelum Anda diizinkan untuk bangkit. Kekuatan sejati tidak ditemukan pada kepemilikan materi, melainkan pada keteguhan hati saat kemakmuran itu datang menguji Anda. Itulah yang membedakan Anda dari mereka. Kelimpahan yang sama yang akan menghancurkan mereka justru akan menguatkan Anda karena Anda tahu dari mana identitas diri Anda berasal. Anda tidak butuh pengakuan, tidak butuh persetujuan, dan tidak butuh tepuk tangan. Anda telah ditetapkan sebagai pribadi yang terpilih. Harus diakui bahwa ujian ini sangat berat, dan itulah yang membuat mereka yang memusuhi Anda merasa ketakutan. Mereka tahu bahwa begitu Anda lulus dari ujian ini, Anda tidak akan tersentuh lagi. Kemakmuran mendadak akan mengajukan pertanyaan sulit kepada Anda. Apa yang lebih Anda cintai, manusia atau sekadar penampilan? Apakah Anda mendambakan kekuasaan atau tujuan hidup? Apakah Anda menggunakan kekayaan untuk pamer atau untuk membangun sesuatu yang bermanfaat? Setiap jawaban yang Anda berikan adalah bukti pertumbuhan Anda. Fakta bahwa Anda telah bertahan melalui segala rintangan adalah cara semesta mengatakan bahwa Anda sudah siap. Jadi, ketika kemakmuran itu datang, dan pasti akan datang, jangan melihatnya sebagai hadiah, melainkan sebagai cermin dan pedang. Lihatlah itu sebagai pernyataan paling lantang tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Biarkan mereka menyaksikan bagaimana keberuntungan yang mereka sumpah tidak akan pernah Anda raih justru menjadi sarana yang membungkam tawa ejekan mereka. Kemakmuran mendadak bukanlah akhir dari cerita Anda, melainkan awal dari terungkapnya jati diri mereka. Dan ketika dunia bertanya mengapa Anda dan mengapa sekarang, Anda akan memiliki jawaban yang paling sederhana namun telak, karena saya sudah siap, sedangkan kalian tidak. Kedua, materi tidak mengubah Anda, ia hanya memperkeras volume dari siapa Anda yang sebenarnya. Kekayaan tidak menciptakan sisi buruk, ia hanya memberikan pengeras suara dan memaksa seluruh dunia untuk mendengarnya. Mari kita singkirkan ilusi itu sekarang juga. Orang suka berkata bahwa saat mereka memiliki uang, mereka akhirnya akan bahagia, dihormati, dan merasa utuh. Itu adalah kebohongan terbesar yang pernah dibisikkan oleh kekurangan ke telinga manusia. Materi tidak menulis ulang karakter Anda, tidak memberi Anda nilai-nilai baru, dan tidak menghapus luka lama Anda. Apa yang dilakukannya jauh lebih brutal, ia menyingkap, memperbesar, dan memperkuat apa yang selama ini terkubur di dalam diri Anda. Bagi mereka yang dengki, hal itu adalah kutukan, karena saat kemakmuran menyentuh hidup mereka, yang muncul adalah keserakahan, kecemburuan, dan kesombongan yang mereka coba sembunyikan. Namun, saat hal itu menyentuh hidup Anda, ia akan menunjukkan kedisiplinan, kemurnian, dan ketangguhan yang tidak akan pernah bisa mereka tiru. Bayangkan seseorang yang pahit, marah, dan iri tiba-tiba mendapatkan banyak harta. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan menjadi dermawan, melainkan menjadi ceroboh. Mereka membeli barang-barang yang tidak mampu mereka beli demi mengesankan orang-orang yang sebenarnya tidak peduli. Mereka menggunakan harta seperti pedang untuk menjatuhkan orang lain, bukan seperti alat untuk membangun. Kekayaan tidak mengubah mereka, ia hanya memperkuat rasa pahit yang sudah ada sejak awal. Namun bayangkan Anda akhirnya melangkah ke dalam kelimpahan. Kesabaran, kekuatan, dan kemampuan Anda untuk bertahan dalam kekurangan, semuanya akan diperkuat. Alih-alih tenggelam dalam gangguan, Anda akan mengarahkan tujuan hidup Anda. Itulah perbedaannya. Materi bukanlah sebuah riasan wajah, melainkan cermin, dan cermin tidak pernah berbohong, ia hanya memantulkan apa yang selama ini Anda tolak untuk hadapi. Pikirkan sejenak, saat Anda tidak memiliki apa-apa, Anda tetap memiliki karakter. Anda memiliki impian, nilai, kekurangan, dan kebiasaan,
Tetapi tidak ada yang benar-benar bisa melihatnya karena Anda tidak memiliki sarana untuk menunjukkannya di panggung yang lebih besar. Materi seperti lampu sorot, ia tidak mengubah pertunjukan yang ditampilkan, ia hanya membuatnya terlihat oleh kerumunan yang lebih luas. Jika Anda merasa tidak aman saat tidak memiliki apa-apa, kemakmuran mendadak akan membuat Anda terus mengejar persetujuan orang asing. Jika Anda sombong secara pribadi, kekayaan akan menyiarkan kesombongan itu ke seluruh penjuru. Dan jika Anda haus kekuasaan sebelumnya, kemakmuran mendadak akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sewenang-wenang. Itulah sebabnya orang-orang pilihan harus melalui api penundaan, karena semesta menolak memberi Anda panggung sebelum Anda benar-benar menguasai peran Anda. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya harus menunggu begitu lama? Mengapa masa kekurangan saya terasa begitu berlarut-larut? Hal itu terjadi karena kekurangan adalah tempat pelatihan Anda. Keterbatasan bukanlah sebuah hukuman, melainkan persiapan. Jika Anda tidak bisa setia pada hal-hal kecil, Anda tidak akan pernah bisa dipercaya untuk memegang hal-hal besar. Setiap kali Anda menghemat uang, setiap kali Anda berkorban, dan setiap kali Anda melawan godaan dalam keheningan, Anda sedang membuktikan bahwa materi tidak akan menguasai Anda, melainkan Andalah yang akan menguasainya. Orang-orang yang meremehkan Anda membenci kenyataan ini karena sementara mereka menyia-nyiakan awal yang kecil, Anda justru belajar cara mengelola tanggung jawab dalam kesunyian. Kini, ketika kemakmuran tiba-tiba datang, Anda akan menggunakannya untuk membangun, bukan untuk menyombongkan diri. Kekayaan bukanlah obat, ia adalah kaca pembesar yang membuat kebiasaan Anda menjadi lebih besar, luka Anda menjadi lebih nyata, dan jati diri Anda menjadi tidak terbantahkan. Bayangkan seseorang berkata bahwa setelah kaya nanti ia baru akan mulai disiplin. Tidak, kedisiplinan tidak datang dari kekayaan, kekayaanlah yang datang dari kedisiplinan. Bayangkan orang lain berkata bahwa uang akan memperbaiki ketidakbahagiaannya. Tidak, uang hanyalah sebuah lampu senter yang menyinari kekosongan, kesepian, dan kecenderungan buruk yang coba Anda sembunyikan saat masih kesulitan. Alasan mengapa begitu banyak orang hancur saat menerima kemakmuran mendadak adalah karena mereka salah mengira itu sebagai obat. Padahal, kekayaan adalah penyingkap jati diri. Itulah sebabnya Anda ditempa sebelum diberi imbalan. Anda dipaksa untuk menghadapi luka-luka Anda dalam kegelapan, sehingga saat lampu sorot mengarah kepada Anda tidak akan hancur di depan orang banyak. Bayangkan diri Anda melangkah masuk ke dalam kelimpahan yang tiba-tiba. Orang-orang yang memusuhi Anda sedang memperhatikan dan berharap Anda akan tumbang di bawah beban tersebut. Mereka menunggu kesalahan, skandal, dan kejatuhan Anda. Namun sebaliknya, mereka justru melihat Anda tetap tenang, bijaksana, murah hati namun tidak mudah tertipu, serta percaya diri tanpa menjadi sombong. Itulah pukulan telak yang tidak bisa mereka lupakan, karena sementara materi merusak mereka, hal itu justru menjadi mahkota bagi Anda. Perbedaan antara pribadi yang terpilih dan pribadi yang ceroboh sangatlah sederhana. Kekayaan menghancurkan mereka yang tidak siap, tetapi menegaskan jati diri mereka yang disiplin. Mari kita jawab keraguan lain yang mungkin muncul dalam pikiran Anda. Bagaimana jika saya mengacaukannya? Bagaimana jika kemakmuran ini membuat saya kewalahan? Lihatlah kembali sejarah hidup Anda. Lihatlah tahun-tahun kekurangan yang telah Anda lalui. Lihatlah masa-masa di mana Anda bertahan tanpa bantuan, tanpa tepuk tangan, dan tanpa kelimpahan. Jika Anda bisa tetap teguh saat itu, apa yang membuat Anda berpikir akan kehilangan pijakan sekarang? Penundaan itu bukanlah waktu yang terbuang, melainkan bukti kemampuan Anda untuk memikul beban. Kemakmuran mendadak tidak akan membuat Anda kewalahan, melainkan hanya akan mengungkap kekuatan yang telah Anda bangun dalam diam. Ada kenyataan pahit yang paling dibenci oleh musuh-musuh Anda, uang bersifat netral. Ia tidak memiliki hati nurani, tidak memihak, dan hanya memperbesar apa yang sudah ada. Itulah sebabnya hidup mereka tampak kacau bahkan ketika mereka mendapatkan sumber daya, karena kekacauan itu memang sudah ada di dalam diri mereka. Namun Anda telah dibentuk, ditempa, dan dimurnikan. Ketika kemakmuran hadir dalam hidup Anda, hal itu akan membuat kebijaksanaan Anda terdengar lebih lantang daripada kekayaan Anda sendiri. Itulah bagian yang tidak bisa mereka terima. Mereka bisa menandingi pengeluaran Anda, tetapi mereka tidak bisa menandingi kedamaian Anda. Mereka bisa meniru gaya Anda, tetapi mereka tidak bisa meniru kedalaman nilai Anda. Jadi, jangan terjebak dalam pemikiran bahwa kekayaan akan memperbaiki apa yang rusak, ia hanya akan mengungkapkannya. Itulah keuntungan Anda. Anda tidak menunggu bertahun-tahun hanya untuk hancur di bawah tekanan, melainkan untuk bangkit melampauinya. Ketika kemakmuran tiba,
hal itu tidak hanya membuktikan bahwa Anda terpilih, tetapi juga membuktikan bahwa Anda telah siap. Setiap orang yang ragu dan mengejek tidak akan punya pilihan selain menyaksikan Anda menjalani kedisiplinan yang tidak mereka miliki. Pada akhirnya, uang tidak mengubah Anda, ia memperkuat siapa Anda sebenarnya. Fakta bahwa Anda masih berdiri tegak setelah semua yang Anda lalui adalah bukti paling nyata bahwa Anda telah siap. Ketahuilah bahwa penundaan bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah perlindungan terselubung. Apa yang dianggap orang lain sebagai hambatan sebenarnya adalah cara semesta melindungi Anda. Karena jika kemakmuran datang terlalu dini, hal itu akan memaparkan Anda pada orang-orang jahat yang berpura-pura menjadi teman. Mari kita singkirkan ilusi tersebut sekarang juga. Penundaan bukanlah sebuah hukuman, melainkan bentuk perlindungan. Kebanyakan orang keliru menganggap waktu tunggu sebagai penolakan, padahal bagi Anda, jeda tersebut adalah sebuah penyamaran. Anda tidak sedang diabaikan, melainkan sedang disembunyikan hingga panggung kehidupan cukup aman untuk Anda injak tanpa risiko dihancurkan. Bayangkan jika kemakmuran besar jatuh ke tangan Anda beberapa tahun yang lalu, Anda mungkin akan menuangkannya langsung ke dalam wadah yang bocor. Anda mungkin akan membiayai kesetiaan palsu, memberi makan para pencari keuntungan, dan salah mengira kedekatan masa lalu sebagai hubungan yang tulus. Semesta tahu bahwa Anda belum siap, bukan karena Anda tidak berharga, tetapi karena orang-orang di sekitar Anda saat itu tidak memiliki integritas. Kekayaan tidak hanya menarik kemewahan, tetapi juga menarik parasit. Ia tidak hanya membawa kenyamanan, tetapi juga mendatangkan pesaing. Saat kelimpahan muncul, topeng-topeng pun berjatuhan. Teman yang Anda anggap tulus tiba-tiba menunjukkan rasa iri mereka. Pendukung yang dulu bertepuk tangan dalam diam berubah menjadi manipulator yang mencoba membuat Anda merasa bersalah atau berusaha mengendalikan Anda. Itulah sebabnya waktu diizinkan untuk melakukan penyaringan. Pengkhianatan menjadi guru Anda, dan kesunyian menjadi pelindung Anda. Anda harus belajar membedakan antara seseorang yang bertepuk tangan demi kesuksesan Anda dan seseorang yang menunggu untuk ikut menikmatinya. Penundaan adalah filter yang menyingkirkan kepalsuan dari lingkaran Anda sebelum keberhasilan besar itu tiba. Pikirkanlah mengapa orang-orang tertentu pergi, mengapa pintu-pintu tertutup saat Anda memohon agar tetap terbuka, karena jika mereka masih bersama Anda saat kekayaan itu datang, mereka akan menguras habis sumber daya Anda. Kesendirian bukanlah kutukan, melainkan sebuah tindakan penyelamatan. Orang-orang dipisahkan bukan karena Anda tidak berharga, tetapi karena mereka tidak layak dipercaya. Itulah mengapa pengkhianatan terasa begitu menyakitkan, itu adalah bagian dari pembersihan. Tanpa hal itu, Anda akan tetap membawa beban yang merugikan ke dalam warisan masa depan Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya? Mengapa ada begitu banyak kesunyian? Karena mereka yang terpilih tidak hanya menerima materi, tetapi juga dipercaya untuk membawa pengaruh besar bagi generasi mendatang. Pengaruh sebesar itu tidak bisa diletakkan di tangan yang ceroboh, bahkan tangan Anda sendiri beberapa tahun yang lalu. Saat itu Anda belum cukup dewasa untuk mengenali manipulasi atau cukup waspada untuk melindungi kedamaian diri sendiri. Namun sekarang, Anda sudah siap. Jadi, ketika kemakmuran itu akhirnya tiba, perhatikanlah dengan saksama. Mereka yang masih berdiri di samping Anda adalah orang-orang yang tidak pernah membutuhkan sumber daya Anda untuk mengakui nilai diri Anda. Itulah bukti bahwa penundaan bukanlah sebuah kekejaman, melainkan perisai. Itu adalah penyamaran agung untuk memastikan bahwa saat Anda bersinar nanti, Anda bersinar dengan aman. Kekayaan bukanlah untuk dipamerkan, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan hidup. Pernyataan kesuksesan yang paling lantang bukanlah mobil mewah, melainkan membangun sesuatu yang begitu kokoh sehingga orang-orang yang meremehkan Anda akan merasa sesak setiap kali mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa meruntuhkannya. Kelimpahan yang datang kepada Anda bukanlah kebetulan atau hadiah mengkilap untuk sekadar pamer. Ini adalah strategi yang matang. Kenyamanan bukanlah misi utamanya, melainkan panggilan hidup. Terobosan finansial ini tidak diberikan agar Anda bisa memamerkan foto liburan atau mengenakan barang bermerek hanya untuk membungkam para peragu dengan pencapaian dangkal. Itu adalah cara berpikir yang sempit, dan Anda tidak dipanggil untuk tugas-tugas kecil. Apa yang akan datang adalah sarana yang berharga, bahan bakar untuk dampak nyata, bukan hiasan bagi ego. Bayangkan seseorang yang mendapatkan uang hari ini tanpa visi, disiplin, maupun tujuan. Dalam hitungan bulan, semuanya akan lenyap, terbakar oleh gangguan, terbuang demi pengakuan orang lain, dan dituangkan ke dalam penampilan dangkal yang tidak meninggalkan jejak apapun. Itulah kutukan kekayaan tanpa tujuan.
Namun Anda sedang dipersiapkan untuk mengubah sumber daya menjadi perubahan besar, mengubah keberuntungan menjadi cetak biru masa depan, dan mengubah materi menjadi sebuah pergerakan. Anda tidak hanya akan hidup dengan baik, Anda akan membangun dengan baik. Setiap batu bata yang Anda susun akan bertahan lebih lama daripada ejekan mereka yang membenci Anda. Pribadi yang terpilih tidak sekadar mengumpulkan harta, mereka menggunakannya sebagai sarana untuk menjawab harapan yang telah dilupakan dunia. Ingatlah kembali penundaan yang Anda lalui. Anda mungkin pernah menangis, memohon, dan bertanya-tanya mengapa prosesnya begitu lama. Namun jeda itu adalah pelatihan. Anda tidak hanya dipersiapkan untuk menerima, tetapi ditempa untuk mampu mengelola. Jika kemakmuran besar datang sebelum Anda memahami tujuan hidup, Anda akan menyia-nyiakannya hanya untuk membuktikan diri kepada orang-orang yang sebenarnya tidak penting bagi hidup Anda. Kini Anda telah lebih bijaksana. Kekayaan di tangan yang salah hanya akan menciptakan beban. Materi di tangan yang tepat akan menciptakan masa depan yang bermakna. Anda mungkin bertanya, mengapa saya? Mengapa sekarang? Karena kemanapun Anda melangkah nanti, Anda akan membutuhkan lebih dari sekadar keyakinan, Anda akan membutuhkan kekuatan nyata. Keuangan bukan hanya soal kenyamanan, melainkan soal kapasitas. Materi akan mendanai visi yang terlalu besar jika hanya diungkapkan dengan kata-kata. Hal itu akan membangun tempat perlindungan bagi mereka yang hancur, menyediakan panggung bagi mereka yang dibungkam, dan menjadi solusi bagi masalah yang tidak ingin disentuh orang lain. Ini bukanlah saatnya bagi Anda untuk sekadar bergaya, melainkan musim untuk membangun, mengangkat mereka yang terabaikan, mendukung mereka yang tak terdengar, serta menjawab harapan-harapan yang dibisikkan dalam keputusasaan oleh orang-orang yang tidak memiliki apapun untuk diberikan kembali kepada Anda. Ketika kemakmuran itu jatuh ke tangan Anda, ia tidak akan terlihat seperti sekadar uang, melainkan seperti sebuah bukti nyata bahwa semesta telah mencari dan menyatakan bahwa Anda adalah pribadi yang dapat dipercaya. Saat ini, tanpa Anda sadari, Anda sedang berada dalam pengamatan para pemegang kunci kemakmuran. Fase yang paling menentukan bukanlah saat musuh mengejek Anda, melainkan saat mata-mata yang berpengaruh memperhatikan dalam diam untuk melihat apakah Anda bisa dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang memiliki kekuatan untuk membuka pintu yang tidak bisa dibeli dengan uang saja sedang mempelajari gerak-gerik Anda. Investor, pemimpin bisnis, pendukung anonim, bahkan sekutu-sekutu tak kasat mata yang belum Anda temui, semuanya memperhatikan bagaimana Anda bersikap saat Anda mengira tidak ada yang melihat. Bayangkan dua orang yang berdiri berdampingan. Yang satu memamerkan setiap koin yang ia sentuh demi mengejar tepuk tangan dan berusaha terlihat penting. Yang lainnya membangun dengan tenang, menumpuk konsistensi, disiplin, dan tujuan tanpa mencari pengakuan. Menurut Anda, siapa yang akan dipercaya oleh para pemegang kunci tersebut? Mereka sudah ribuan kali melihat pesona yang dibuat-buat dan bakat mentah yang cepat padam. Namun, yang jarang mereka lihat adalah kedewasaan batin yang menyatu dengan kerendahan hati dalam mengelola kemakmuran. Itulah mengapa Anda tampak menonjol. Anda tidak hanya berbakat, Anda telah teruji. Materi tidak mengejar kebisingan, ia mengikuti kedisiplinan. Mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya belum menerima imbalan itu? Mengapa saya merasa tidak terlihat? Karena musim ini bukanlah tentang tepuk tangan, melainkan tentang ujian. Mereka tidak terkesan dengan kemewahan yang mencolok. Mereka sedang memperhatikan kesabaran Anda, mempelajari integritas Anda, dan ingin tahu apakah Anda tetap beretika saat tidak ada kamera yang menyorot. Apakah Anda terus membangun saat tidak ada yang memuji? Apakah Anda tetap murah hati saat hal itu menuntut pengorbanan dari Anda? Apakah Anda membawa visi yang nyata atau hanya mengejar tren sesaat? Setiap jawaban yang Anda berikan dalam kesunyian sedang menuliskan kesaksian yang lebih lantang daripada kata-kata apapun. Pahami hal ini, kemakmuran tidak menunggu musuh Anda kalah atau menunggu keberuntungan semata, ia menunggu kesiapan Anda. Mata yang tepat berada lebih dekat dari yang Anda kira dan mereka sedang mencatat. Beberapa siap mendanai Anda, yang lain terhubung dalam sistem yang dapat mempercepat visi Anda, dan beberapa merasa terdorong secara batin untuk menyelaraskan diri dengan Anda. Hal itu terjadi bukan karena Anda memohon, melainkan karena Anda telah terbukti setia dalam kesunyian. Saat orang lain hanya tampil di permukaan, Anda bersiap di kedalaman. Saat mereka mencari perhatian, Anda membangun fondasi. Itulah mengapa nama Anda akan melambung tanpa perlu Anda paksakan. Tetaplah menjadi pribadi yang unggul, konsisten, bermartabat, dan disiplin. Ketika para pemegang kunci itu akhirnya bergerak,
hal itu akan terlihat mendadak bagi orang lain, tetapi Anda tahu bahwa itu semua diraih melalui integritas dan keyakinan dalam diam. Itulah sebabnya Anda akan dipercaya dengan kemakmuran yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Terakhir, kemakmuran Anda akan menyingkap luka-luka yang tidak pernah mereka sembuhkan. Saat Anda bangkit, kecemburuan mereka akan berteriak lebih keras daripada tepuk tangan mereka, karena kesuksesan Anda adalah cermin yang tidak sanggup mereka pandang. Pahami kebenaran ini, kemakmuran yang datang tiba-tiba tidak hanya memberikan berkah di tangan Anda, tetapi juga menyorot luka-luka di dalam diri mereka. Orang-orang yang dulu tertawa saat Anda berjuang, yang mengejek upaya Anda di belakang layar, dan yang bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang, akan menghadapi kenyataan yang pahit. Merekalah yang akan merasa paling sesak ketika Anda bangkit. Mengapa demikian? Karena dalam pikiran mereka, Anda seharusnya tetap berada di bawah mereka. Anda seharusnya menjadi pihak yang selalu kalah selamanya, sosok yang mereka gunakan sebagai tolok ukur untuk membuat diri mereka merasa lebih unggul. Namun, ketika keberhasilan membalikkan keadaan, hal itu mengguncang kendali yang mereka pikir mereka miliki atas alur cerita hidup Anda. Bayangkan sejenak, seseorang yang dulu meremehkan Anda kini melihat Anda melangkah masuk ke tempat-tempat yang tidak bisa mereka beli dengan cara apapun. Mereka memperhatikan kemajuan Anda dengan rasa tidak percaya, mencari-cari celah untuk menghibur diri mereka sendiri. Mereka akan berbisik bahwa itu hanyalah keberuntungan, kecurangan, atau sesuatu yang tidak akan bertahan lama. Namun jauh di lubuk hati, hal yang paling menyiksa mereka adalah kesadaran bahwa terobosan Anda tidak datang melalui jalan pintas. Itu datang melalui malam-malam di saat mereka tertidur sementara Anda berkorban, melalui masa-masa di saat mereka membuang waktu sementara Anda berlatih, dan melalui pilihan-pilihan yang mereka hindari sementara Anda bertahan. Kebenaran itu sangat sulit diterima bagi hati yang belum pulih. Kemakmuran Anda bukanlah masalah bagi mereka, yang menjadi masalah adalah refleksi diri yang dipaksa untuk mereka hadapi melalui kesuksesan Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa ikut bahagia untuk Anda? Itu karena kenaikan Anda menyingkap alasan-alasan yang mereka buat selama ini. Hal itu memaksa mereka menghadapi kenyataan tentang bagaimana mereka memilih untuk menyerah, peluang-peluang yang mereka abaikan, dan pertumbuhan yang mereka tolak. Alih-alih melihat kesuksesan Anda sebagai sebuah kemajuan, mereka melihatnya sebagai sebuah dakwaan. Setiap langkah maju yang Anda ambil mengingatkan mereka pada tahun-tahun yang mereka sia-siakan. Setiap level yang Anda daki meneriakan kepada mereka bahwa keberpihakan semesta tidak tunduk pada keangkuhan, status, atau keunggulan palsu mereka. Keberpihakan itu hanya tunduk pada tujuan hidup, dan Anda adalah pribadi yang terpilih. Maka, mereka akan melabeli kesuksesan Anda sebagai sesuatu yang tidak adil. Mereka akan meremehkan tahun-tahun penuh rasa sakit yang telah Anda lalui. Mereka akan menyebarkan rumor bahwa Anda bermain curang atau berkompromi. Namun, Anda tidak perlu membela diri. Hidup Anda adalah buktinya. Apa yang mereka sebut keberuntungan, oleh semesta disebut sebagai warisan. Apa yang mereka anggap sebagai kebetulan, oleh waktu akan terungkap sebagai kedisiplinan. Apa yang mereka sebut tidak layak adalah bukti bahwa Anda telah dipersiapkan dan dijaga. Kebangkitan mereka yang terpilih bukanlah sebuah pencurian, melainkan sebuah penyingkapan jati diri. Penyingkapan itu menyakitkan bagi mereka yang masih bersembunyi dari diri mereka sendiri. Biarkan mereka bicara, gunjingan mereka adalah bukti bahwa kemakmuran Anda telah bekerja dan mengungkap siapa mereka sebenarnya. Tugas Anda bukanlah meyakinkan mereka, melainkan terus membangun, karena cahaya Anda tidak membutuhkan persetujuan mereka. Cahaya itu sudah memiliki tujuan yang melekat kuat di dalamnya. Harga dari sebuah kemakmuran adalah kesunyian yang memaksa Anda untuk melaluinya. Kenaikan level tidak hanya membawa Anda lebih tinggi, tetapi juga menyingkirkan kebisingan hingga Anda bisa mendengar siapa yang tulus dan siapa yang hanya bertepuk tangan demi mendapatkan akses pada diri Anda. Kemakmuran mendadak datang dengan harga tersembunyi, yang bukan sekadar soal tanggung jawab, melainkan isolasi. Semua orang mengagumi kesuksesan, namun sedikit yang berani mengakui kesunyian yang mengikutinya. Semakin tinggi Anda mendaki, suasana akan semakin tenang. Kebenarannya adalah Anda tidak berubah, melainkan orang-orang di sekitar Anda yang berubah. Materi tidak hanya mengisi rekening Anda, tetapi juga menyingkap ekspektasi yang terpendam di hati orang lain. Bayangkan Anda membantu seseorang karena kebaikan hati, namun alih-alih rasa syukur, hal itu justru menumbuhkan rasa berhak dalam diri mereka. Mereka mulai mengharapkan lebih. Orang lain melihat kelimpahan Anda dan mencoba membuat Anda merasa bersalah agar mau berbagi, bukan karena mereka butuh,
melainkan karena ingin memanipulasi. Ada pula yang memutarbalikkan cerita, menuduh Anda melupakan asal-usul, padahal kenyataannya Anda hanya sedang melindungi ketenangan batin Anda. Itulah paradoksnya, kemakmuran mengubah hubungan. Batasan diri dianggap sebagai pengkhianatan di mata mereka yang hanya melihat Anda sebagai sumber daya, bukan sebagai manusia. Semakin besar keberuntungan Anda, semakin kecil lingkaran pertemanan Anda, karena kecemburuan tidak akan bertepuk tangan, ia akan menarik diri. Orang-orang yang dulu mendukung Anda mungkin sekarang mulai menyaingi Anda. Mereka yang dulu dekat tiba-tiba menjauh karena tersiksa oleh rasa iri. Beberapa akan memakai topeng, berpura-pura merayakan keberhasilan Anda padahal diam-diam berharap Anda jatuh. Kesadaran ini terasa menyakitkan dan membuat Anda mempertanyakan setiap jabat tangan, senyuman, dan janji. Tiba-tiba, Anda tidak hanya bertanya siapa yang bersama Anda, tetapi siapa yang benar-benar mendukung Anda. Mungkin Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa terasa lebih sepi sekarang dibandingkan saat tidak punya apa-apa? Itu karena kekurangan menarik kerumunan, tetapi kelimpahan menuntut kejelasan. Kesepian yang Anda rasakan bukanlah sebuah hukuman, melainkan bentuk perlindungan. Beberapa orang memang hanya ditugaskan untuk hadir dalam masa bertahan hidup Anda saja. Jika mereka mendapatkan akses ke masa kelimpahan Anda, mereka hanya akan menguras energi dan sumber daya Anda hingga kering. Itulah sebabnya lingkaran pertemanan Anda mengecil dan arah pembicaraan mulai berubah. Itu bukanlah sebuah penolakan dari lingkungan, melainkan sebuah pemurnian. Tahta tidak pernah penuh sesak karena suatu alasan. Kewibawaan tidak berjalan dalam kelompok besar, ia berjalan dalam tujuan yang jelas. Jika Anda berakar pada tujuan hidup, keheningan tidak akan membuat Anda sesak, melainkan akan membentuk Anda. Isolasi menjadi penyekat yang melindungi, mengasah ketajaman intuisi, dan memperkuat batin Anda. Kebenarannya sederhana, tidak semua orang sanggup berjalan beriringan dengan sosok yang memiliki martabat tinggi. Beberapa orang memang hanya ditakdirkan untuk melihat dari kejauhan. Dan saat mereka melakukannya, pancaran diri Anda akan mengingatkan mereka bahwa kesendirian bukanlah kejatuhan Anda, melainkan mahkota Anda. Waspadalah terhadap jeratan kemewahan, karena tidak setiap kesepakatan berasal dari niat yang baik. Gangguan tidak datang dengan mengibarkan bendera merah tanda bahaya, ia datang menawarkan kontrak dengan pena emas, tahu bahwa begitu Anda menandatanganinya, rantai yang membelenggu tidak akan terdengar gemerincingnya. Kekayaan mendadak adalah magnet, ia menarik keberkahan, namun juga menarik jebakan. Tawaran paling berbahaya tidak akan terlihat seperti penipuan, melainkan berpakaian seperti peluang. Mereka datang dengan sangat rapi, profesional, dan dibungkus dengan bahasa peluang sekali seumur hidup, baik itu kemitraan, investasi, maupun kolaborasi. Di atas kertas, semuanya terlihat sempurna, namun tidak semua investor dikirim oleh niat tulus, beberapa justru membawa niat buruk. Bayangkan Anda disodori kontrak yang menjanjikan kesuksesan cepat, paparan besar, dan imbal hasil yang pasti. Angkanya memukau dan presentasinya berkilau. Segalanya tampak tanpa celah. Namun, apa yang tidak terlihat di permukaan adalah kebusukan di bawahnya, agenda tersembunyi, kompromi yang terkubur dalam tulisan kecil, dan pengikisan kebebasan Anda secara perlahan. Pada saat Anda menyadarinya, Anda tidak lagi sedang membangun visi Anda sendiri, melainkan sedang mendanai visi mereka. Itu bukanlah bisnis, melainkan perbudakan. Setiap keberkahan palsu datang terbungkus dalam peluang, namun harganya adalah integritas Anda. Pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan Anda sangat strategis, mereka tahu tidak bisa menghalangi apa yang akan datang kepada Anda, maka mereka mencoba mencemarinya. Mereka mengirim orang-orang yang meniru bahasa Anda, menggandakan visi Anda, bahkan memuji ego Anda. Mereka akan terlihat seperti sekutu, namun beroperasi layaknya pengkhianat. Mereka tidak menunjukkan rantai, hanya jabat tangan. Namun begitu Anda setuju, bukan pengacara yang bisa membebaskan Anda, melainkan keteguhan prinsip yang mendalam, karena ini bukan sekadar urusan bisnis biasa. Ini adalah kontrak yang dirancang untuk menguras kemurnian misi hidup Anda. Bagaimana Anda tahu tawaran mana yang aman? Jawabannya adalah ketajaman intuisi. Angka saja tidak cukup untuk memandu Anda. Anda harus melihat jauh melampaui permukaan. Siapa yang mendanainya? Terikat pada nilai apa mereka? Apa biaya sebenarnya 10 tahun dari sekarang? Beberapa mitra akan mendanai Anda di depan publik namun memeras Anda secara pribadi. Beberapa panggung akan membesarkan nama Anda namun membungkam pesan asli Anda. Jika sebuah kesepakatan mengharuskan Anda mengecilkan tujuan hidup atau mengompromikan panggilan jiwa Anda, itu bukan peluang, melainkan jebakan.
Keberkahan yang nyata tidak menuntut jiwa Anda, ia justru melipat gandakan misi Anda. Inilah mengapa Anda harus menjaga kemakmuran Anda seperti sebuah benteng. Pertimbangkan dengan matang sebelum menandatangani apapun, dan uji niat di balik setiap tawaran. Jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang terlihat berkilau namun terasa salah di hati. Kekayaan yang disertai belenggu bukanlah keberkahan, melainkan perbudakan yang menyamar. Anda tidak dipersiapkan selama bertahun-tahun hanya untuk dibeli oleh kegelapan yang seharusnya Anda kalahkan. Pencapaian besar pertama Anda bukanlah sebuah piala untuk dipamerkan, melainkan sebuah pertanda perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai. Keberhasilan besar pertama Anda bukanlah tepuk tangan, melainkan lonceng peringatan yang memberitahu setiap lawan tersembunyi bahwa Anda telah melewati garis yang mereka sumpah tidak akan pernah Anda lalui. Kebanyakan orang berfantasi tentang pencapaian besar pertama seolah-olah itu adalah garis finish, seolah perjuangan berakhir saat saldo akun menyentuh angka tinggi. Namun bagi Anda, itu bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu masuk. Terobosan pertama itu tidak berarti Anda telah lolos dari pertarungan, melainkan Anda telah melangkah ke dalam pertarungan yang lebih besar. Kekayaan tidak hanya membeli kebebasan, ia juga menempatkan sasaran di punggung Anda. Saat Anda masih kekurangan, orang-orang mengabaikan Anda diremehkan dan dianggap tidak ada. Namun saat angka-angka itu muncul, topeng mulai terbuka. Tiba-tiba Anda menjadi terlihat. Tiba-tiba orang-orang yang dulu meragukan Anda datang kembali dengan senyuman dan agenda tersembunyi. Disitulah peperangan yang sebenarnya dimulai. Semakin tinggi pencapaian finansial Anda, semakin tajam pula rintangan yang akan menghadapi Anda. Anda akan berhadapan dengan persaingan hukum, audit yang dirancang untuk menjatuhkan, tuntutan yang direkayasa untuk menguras energi, hingga kontrak-kontrak yang dipenuhi jebakan. Anda juga akan menghadapi tantangan finansial dari penasihat yang tampak meyakinkan namun tidak jujur, kerugian tak terduga yang terasa seperti jebakan, hingga peluang yang terlihat sangat menjanjikan namun berujung pada jalan buntu. Bahkan mungkin yang terberat adalah tantangan dari garis keturunan Anda sendiri. Pola-pola lama yang ditugaskan untuk menjaga keluarga Anda tetap terbelenggu dalam kekurangan, ketergantungan, dan siklus kegagalan akan bangkit dengan kemarahan karena Anda telah memutus rantai tersebut. Andalah orang yang berani melintasi garis batas yang dianggap mustahil. Langkah semacam itu tidak hanya mengusik perhatian orang lain, tetapi juga mengguncang tatanan yang sudah lama ada. Maka janganlah tertipu, keberhasilan besar pertama Anda bukanlah bantal empuk untuk beristirahat, melainkan sebuah seruan perjuangan. Ini adalah pernyataan dari semesta bahwa Anda telah siap untuk tingkat tantangan yang lebih tinggi. Setiap percakapan kini memiliki bobot, setiap jabat tangan memiliki makna tersembunyi. Tidak semua orang yang bertepuk tangan benar-benar ingin Anda terus menang, beberapa hanya ingin cukup dekat untuk menguras kekuatan Anda. Itulah sebabnya ketajaman intuisi harus diasah sekeras baja. Mungkin Anda bertanya, lalu, bagaimana saya bisa bertahan di level ini? Jawabannya adalah dengan kesiapan. Siap untuk melindungi apa yang telah Anda bangun, siap untuk berkata tidak bahkan ketika berkata ya terasa lebih nyaman, dan siap untuk berjalan menjauh dari apapun yang mengancam ketenangan, visi, serta warisan Anda. Anda tidak sekadar menjadi kaya, tetapi Anda menjadi terlihat. Dengan visibilitas tersebut, datanglah tantangan baru. Keberhasilan besar pertama bukanlah bukti bahwa perjuangan telah usai, melainkan bukti bahwa Anda terpilih untuk berjuang di medan yang lebih tinggi. Namun, ingatlah pesan penyemangat ini, meski uang bukanlah keberkahan yang utama, perjuangan itulah yang akan memberi Anda kekuatan, strategi yang akan Anda kuasai, dan kejelasan berpikir yang akan Anda kembangkan. Itulah warisan yang sejati, dan tidak ada tuntutan hukum, pengkhianatan, atau pola masa lalu yang dapat merampas hal itu dari Anda. Anda sedang diposisikan untuk memberi dalam skala yang melampaui kemampuan lembaga besar, bukan sekadar bersaing dengan orang kebanyakan. Pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan Anda ingin Anda berpikir bahwa kekayaan hanyalah soal pamer kepada sesama. Namun, semesta mempersiapkan Anda untuk memberi lebih banyak daripada yang bisa diberikan oleh sebuah bangsa. Tingkat selanjutnya ini bukan tentang mengungguli siapapun, melainkan tentang melampaui kegelapan yang telah membelenggu generasi demi generasi. Kebanyakan orang mengejar materi demi persaingan, status, atau pengakuan, namun Anda tidak dipilih untuk bersaing. Anda dipilih untuk sebuah misi besar. Anda sedang dibentuk menjadi pusat distribusi, sebuah saluran bagi sumber daya yang melimpah. Materi tidak akan berhenti pada Anda, melainkan mengalir melalui Anda, berlipat ganda menjadi pergerakan,
pemulihan, dan warisan yang gaungnya jauh melampaui nama Anda sendiri. Bayangkan jika sebuah otoritas besar dengan segala kekuasaannya bisa menuangkan dana miliaran untuk suatu tujuan namun tetap melewatkan satu jiwa yang sedang berharap dalam diam. Namun Anda, melalui satu tindakan kemurahan hati, dapat memicu pergerakan, menyalakan harapan, dan menulis ulang sejarah keluarga. Itulah jenis jangkauan yang sedang dipersiapkan untuk Anda. Kekayaan Anda tidak hanya akan membangun kediaman yang indah, tetapi akan membangun kembali komunitas yang hancur, menyelamatkan bakat-bakat tersembunyi, mendukung suara-suara yang kekurangan sumber daya, dan membongkar sistem yang dirancang untuk menjaga orang tetap terbelenggu. Ini bukan tentang status, melainkan tentang jangkauan dampak. Tantangan terberat datang tepat sebelum tanggung jawab terbesar diberikan. Hal ini karena ada ketakutan bahwa kemurahan hati Anda akan menghancurkan apa yang telah diupayakan selama berabad-abad untuk tetap dalam keterpurukan. Itulah mengapa Anda merasakan beban yang begitu berat dan tantangan yang tiada henti. Anda tidak sedang bersiap untuk masuk ke dalam keberuntungan kecil, Anda sedang bersiap untuk mengemban tugas global. Kemurahan hati Anda tidak hanya akan memberikan bantuan, tetapi akan memicu revolusi, meluncurkan visi yang sebelumnya terkubur oleh kemiskinan, dan mengubah nasib generasi dari sekadar bertahan hidup menjadi penguasaan takdir. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya? Mengapa tekanan ini begitu besar? Karena semesta percaya bahwa Anda tidak akan menimbunnya sendiri. Semesta percaya Anda tidak akan menyia-nyiakannya untuk membalas dendam. Semesta percaya Anda akan menyembuhkan apa yang telah lama rusak. Anda sedang dipersiapkan untuk memberi pada tingkat yang bahkan tidak berani dimimpikan oleh kebanyakan orang. Itu bukanlah hukuman, melainkan sebuah kehormatan. Kekayaan Anda bukanlah bukti tentang siapa yang Anda kalahkan, melainkan bukti tentang siapa yang Anda angkat derajatnya. Jadi, ketika pintu kelimpahan itu terbuka, jangan berpikir sempit. Jangan hanya memikirkan status, pikirkanlah strategi, warisan, dan jangkauan luas bagi sesama. Karena bagi Anda yang terpilih, kekayaan tidak hanya akan dihitung dalam angka, melainkan akan diukur dari jiwa-jiwa yang terangkat, sejarah keluarga yang ditulis ulang, dan takdir-takdir yang dipulihkan. Kemakmuran akan menarik bayang-bayang masa lalu dan menuntut Anda untuk memaafkan tanpa harus mendapatkan penjelasan. Jebakan paling kejam dari kesuksesan adalah ini, mulut yang sama yang pernah meremehkan Anda saat terpuruk akan tersenyum kepada Anda saat Anda berlimpah harta, berpura-pura seolah sejarah kelam tidak pernah terjadi. Ketahuilah bahwa kemakmuran yang datang tiba-tiba tidak hanya menarik peluang baru ke dalam hidup Anda, tetapi juga menyeret luka lama keluar dari kegelapan. Orang-orang yang dulu mengejek Anda saat tidak memiliki apa-apa, yang mengkhianati Anda di momen terlemah, atau yang mengabaikan Anda saat tidak ada orang lain yang melihat, akan muncul kembali. Beberapa akan datang dengan senyum palsu yang penuh kemunafikan, yang lain akan tiba dengan persaingan terselubung, diam-diam berharap bisa melampaui Anda. Bahkan yang paling lancang akan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, seolah pengkhianatan mereka tidak meninggalkan bekas luka dan kata-kata mereka tidak melukai jiwa Anda. Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah kelimpahan, lalu seseorang yang dulu menertawakan penderitaan Anda tiba-tiba memeluk Anda layaknya keluarga. Tanpa permintaan maaf, tanpa tanggung jawab, hanya sebuah kelancangan. Beberapa bahkan akan mencoba menulis ulang cerita Anda, mengeklaim keberhasilan Anda sebagai hasil dari bantuan mereka atau mengaku bahwa mereka selalu percaya pada Anda. Pada saat-saat seperti itu, ego Anda akan berbisik untuk memamerkan siapa Anda sekarang dan membuat mereka merasakannya. Namun, kenyataan pahitnya adalah balas dendam terlalu murah bagi orang yang memiliki martabat tinggi. Anda tidak dipilih untuk memamerkan diri pada masa lalu, melainkan untuk melampauinya. Memaafkan bukanlah sebuah kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan paling luhur karena membebaskan Anda dari beban yang tidak bisa dibayar dengan uang manapun. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya harus memaafkan seseorang yang tidak pernah memberi saya penjelasan atau permintaan maaf? Karena penjelasan adalah kemewahan yang mungkin tidak akan pernah Anda dapatkan. Beberapa orang tidak akan pernah menyesal atau mengakui kerusakan yang mereka perbuat. Jika Anda menunggu mereka untuk memulihkan luka Anda akan tetap menjadi tawanan rasa benci. Memaafkan bukan tentang membiarkan mereka lolos begitu saja, melainkan tentang melepaskan diri Anda dari kepahitan yang membelenggu batin. Kekayaan memberi Anda banyak pilihan, dan salah satu pilihan terbesar yang akan Anda hadapi adalah menghukum atau melepaskan, membalas atau terus berjalan, membuktikan bahwa mereka salah atau hidup dengan begitu baik hingga pembuktian tidak lagi diperlukan.
Pemulihan sejati tidak diukur dari siapa yang Anda hancurkan, tetapi dari siapa yang tidak lagi perlu Anda tanggapi. Itulah kedewasaan yang nyata. Kedamaian adalah pencapaian tertinggi, dan memaafkan adalah mahkotanya. Anda tidak harus memperbaiki setiap hubungan atau menerima semua orang kembali, tetapi Anda harus membuang racun kepahitan tersebut. Kekayaan tidak hanya menguji saldo bank Anda, tetapi juga menguji hati Anda. Jika Anda mampu memiliki jutaan harta namun tidak memiliki kedamaian, maka Anda sebenarnya masih kekurangan di aspek yang paling utama. Kekayaan mungkin akan berbisik bahwa Anda tidak layak berada di sini, namun suara itu adalah kebohongan. Pertempuran paling kejam tidak dilakukan melawan musuh di luar, melainkan melawan bisikan di dalam diri yang mengatakan bahwa Anda tidak layak mendapatkan apa yang telah Anda perjuangkan dengan susah payah. Kemakmuran mendadak memiliki cara untuk membongkar rasa tidak aman yang Anda kira sudah terkubur. Percaya dan berjuang dalam kesunyian demi sebuah keberhasilan adalah satu hal, namun memegang keberhasilan itu di tangan Anda adalah hal lain. Saat hal itu terjadi, suara pelan mungkin merayap masuk dan bertanya, apakah Anda yakin ini memang untuk Anda? Mungkin ini hanyalah kesalahan. Bisikan itu tidak akan terdengar seperti rasa takut, melainkan terdengar seperti rendah hati. Namun jangan tertipu, itu bukan kerendahan hati, melainkan sisa-sisa beban dari tahun-tahun di saat Anda terabaikan, diremehkan, dan disisihkan. Bayangkan Anda berdiri dalam kelimpahan, namun pikiran Anda masih terjebak dalam pola bertahan hidup. Anda memeriksa akun Anda, melihat angka-angka besar di sana, namun tetap merasakan ketakutan akan kekurangan. Anda melangkah ke dalam ruangan yang telah diraih oleh pengorbanan Anda, namun Anda merasa ciut seolah-olah orang luar yang menunggu untuk dikeluarkan. Anda bahkan mungkin merasa bersalah karena memiliki lebih banyak sementara orang lain masih berjuang, seolah-olah keberhasilan Anda adalah sebuah pencurian. Begitulah cara kerjanya perasaan tidak layak tersebut. Ia menyeret batin Anda kembali ke dalam sangkar yang sebenarnya sudah Anda hancurkan. Perasaan itu adalah bayangan dari kehidupan lama Anda yang mencoba meyakinkan bahwa posisi yang Anda bangun adalah pinjaman. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar layak mendapatkan ini? Apakah saya cukup kuat untuk menjaganya? Kebenarannya adalah persiapan Anda mungkin tidak terdengar riuh, namun itu sah adanya. Saat orang lain sibuk memamerkan kerja keras mereka, Anda melakukan pekerjaan batin, menyembuhkan luka, menajamkan pikiran, dan mendisiplinkan diri. Anda tidak hanya sekadar menunggu, Anda sedang bertransformasi. Hal itu berarti Anda tidak terperosok ke dalam situasi ini secara kebetulan, melainkan Anda telah dibentuk khusus untuk ini. Anda tidak dipilih secara acak, Anda telah ditetapkan. Perasaan tidak layak mungkin mencoba menjual kebohongan kepada Anda bahwa ini hanyalah keberuntungan dan satu kesalahan kecil akan melenyapkan segalanya. Namun, semesta tidak memberikan tanggung jawab besar yang berdampak lintas generasi secara tidak sengaja. Setiap ujian, setiap pengkhianatan, dan setiap masa sulit yang tersembunyi adalah kurikulum yang telah melatih Anda. Anda tidak melompati tahapan apapun, Anda berhasil melewatinya. Itulah sebabnya kemakmuran ini jatuh ke tangan Anda, bukan ke tangan mereka. Anda bukan seorang penipu atau orang yang tidak layak, Anda adalah bukti nyata bahwa persiapan dalam keheningan akan selalu memberikan hasil yang paling menggelegar di depan publik. Jadi, berdirilah dengan tegak. Akuilah pencapaian ini, bukan dengan keangkuhan, melainkan dengan wibawa. Anda di sini bukan untuk mengesankan orang lain, melainkan untuk menjawab sebuah panggilan hidup. Anda bukan sebuah ketidaksengajaan, Anda adalah jawaban dari harapan yang ada. Dan ketahuilah, posisi ini terasa pas karena memang telah dipersiapkan khusus untuk Anda. Nilai diri Anda disembunyikan sampai manipulasi kehilangan cengkeramannya. Sistem yang ada tidak bisa mencuri martabat Anda, maka ia mencoba meyakinkan bahwa Anda tidak memilikinya. Ada alasan mengapa kebangkitan Anda membutuhkan waktu lama. Ada alasan mengapa pintu-pintu tetap tertutup, panggung-panggung tetap sunyi, dan kecemerlangan Anda seolah diabaikan. Bakat Anda tidak terlewatkan, melainkan sedang disembunyikan. Penundaan itu bukanlah hukuman, itu adalah penyamaran demi perlindungan, karena jika nilai Anda terungkap terlalu dini, tangan-tangan yang salah akan segera merampasnya. Sistem tersebut akan memutarbalikkan kemurnian Anda demi keuntungan mereka, memanfaatkan bakat Anda demi kepentingan pribadi, dan membelenggu nasib Anda dengan rantai emas. Bayangkan sebuah berlian langka yang diambil dari bumi terlalu dini. Berlian itu akan dipotong, dijual, dan berpindah tangan tanpa pernah menyadari kecemerlangan sejatinya. Namun, ketika sebuah berlian dijaga, diasah,
dan diungkapkan pada waktu yang tepat, nilainya menjadi tak ternilai harganya. Itulah gambaran diri Anda. Saat Anda salah mengira keheningan sebagai penolakan, semesta sebenarnya sedang menjauhkan Anda dari lingkungan yang hanya akan memanfaatkan namun tidak pernah menghargai nilai Anda. Penundaan bukanlah sebuah penolakan, melainkan perlindungan yang terencana. Mungkin Anda bertanya, mengapa prosesnya begitu lama? Mengapa saya tidak terlihat saat orang lain sudah tampil? Kebenarannya adalah Anda sedang dilindungi dari lingkaran yang hanya akan mendukung selama mereka bisa mengendalikan Anda. Anda dijaga dari sistem yang akan memeras kepolosan Anda, dan disembunyikan hingga Anda cukup pulih untuk melawan manipulasi serta cukup kuat untuk berjalan menjauh dari jebakan yang berkilau. Masa tunggu tersebut tidak sia-sia, itu adalah bekal kekuatan. Kini, waktunya telah berubah. Sistem yang sama yang dulu mengabaikan Anda akan dipaksa untuk mengakui keberadaan Anda. Namun kali ini, mereka tidak bisa membeli Anda. Anda tidak lagi bisa diperjualbelikan. Anda telah dibersihkan dari keinginan untuk sekadar menyenangkan orang lain, dimurnikan melampaui rasa lapar akan pengakuan, dan dilatih untuk mengenali aroma bantuan yang palsu. Itulah mengapa kemakmuran ini berbeda. Ia tidak jatuh ke tangan yang putus asa, melainkan ke tangan yang disiplin, bukan ke tangan yang serakah, melainkan ke tangan yang terpercaya, tangan yang tidak bisa disuap, dibeli, atau dihancurkan. Ketika kekayaan jatuh ke tangan yang salah, ia menjadi sebuah kendali, namun ketika ia jatuh ke tangan Anda, ia menjadi sebuah kebebasan. Kelimpahan ini tidak akan hilang begitu saja karena ini bukan soal keberuntungan, melainkan soal keselarasan. Ini bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan sebuah warisan. Itulah sebabnya hal ini tidak dapat diputar balik. Apa yang akan terjadi bukan sekadar soal uang, melainkan sebuah pernyataan tegas kepada dunia bahwa pribadi yang satu ini tidak dapat dimiliki atau dikendalikan oleh siapapun.